yang beranggotakan 3 orang. Saya Bunga Dalmatika sebagai moderator, saya Febiolata sebagai pemateri, dan saya Aisyah Putri Delvia sebagai pemateri. Ya, kami akan menjelaskan tentang penegakan hukum di Indonesia. Dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, silakan. Baik, saya akan menjelaskan penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan penerapan norma hukum dalam masyarakat untuk menjamin bahwa hukum berjalan dengan benar. Secara sederhananya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum hidup dan bekerja dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, hukum yang telah dibuat oleh negara tidak hanya bersifat normatif atau bisa disebut juga tertulis dalam undang-undang, tetapi juga harus dijalankan, ditaati, dan ditegakkan oleh semua pihak. Kemudian di Indonesia, penegakan hukum merupakan bagian fundamental dari sistem ketatanegaraan yang berdasarkan prinsip negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan harus berlandaskan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum kehidupan masyarakat. Next slide. Kemudian ada beberapa konsep penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu hukum sebagai alat ketertiban dan keadilan. Di sini salah satu konsep utama penegakan hukum adalah bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Ketertiban berarti adanya kepastian bahwa aturan hukum dijalankan dengan konsisten. Sebagai contoh, misalnya dalam kasus pencurian, hukum harus ditegakkan secara adil, baik terhadap orang miskin maupun orang kaya. Jika seseorang pencuri dari golongan rendah mendapatkan hukuman yang berat, sementara seorang pejabat yang terlibat dalam penipuan besar justru menerima hukuman yang lebih ringan. Ini tentunya mencerminkan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum. Dengan demikian, dalam kerangka penegakan hukum yang sempurna, hukum seharusnya diperlukan sama, tanpa mempedulikan posisi sosial, kondisi ekonomi, dan jabatan individu. Yang kedua itu hukum sebagai sarana perlindungan dan hak kewajiban. Sebagai contohnya, misalnya ketika terjadi perselisihan antara pekerja dan majikan mengenai pembayaran gaji yang belum diadakan, hukum berperan penting dalam melindungi hak-hak pekerja agar mereka mendapatkan apa yang harus menjadi hak mereka. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, pekerja yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Maka dari itu, penegakan hukum dapat dipahami sebagai gambaran dari keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah hukum sebagai pedoman dalam penyelesaian konflik. Di sini maksudnya, misalnya jika terjadi sengketa tanah antara dua pihak yang mengklaim kepemilikan atas lahan yang sama, hukum memberikan jalur resmi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui peradilan dan mediasi. Jika hukum tidak ditegakkan dengan baik, bisa saja pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau politik akan menang dengan cara yang tidak adil. Konsep penegakan hukum yang ideal, hukum ini harus menjadi instrumen utama dalam penyelesaian konflik yang mengedepankan prosedur yang sah dan berkeadilan. Yang keempat itu adalah hukum sebagai alat perubahan sosial. Maksudnya di sini, misalnya mengenai peraturan lingkungan hidup. Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengendalikan pencemaran lingkungan, seperti larangan pembuangan limbah sembarangan dan kewajiban perusahaan untuk menerapkan sistem ramah lingkungan. Dengan penegakan hukum yang kuat dalam bidang ini, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, sehingga perubahan sosial dalam kepedulian terhadap ekologi dapat terjadi secara bertahap. Begitu pula dengan hukum tentang kesetaraan gender, di mana aturan hukum yang melarang diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia kerja dapat mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih inklusif dan adil bagi semua golongan. Baiklah, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi mengenai faktor penegakan hukum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi dalam implementasinya penegakan hukum itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah yang pertama itu faktor hukum itu sendiri. Banyak masalah yang muncul sebagai penghambat penegakan hukum di Indonesia bisa disebabkan atau berasal
Seringkali ada beberapa kebijakan hukum yang tidak memadai untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat, sehingga membuat proses penegakan hukum di Indonesia itu menjadi sulit. Yang kedua, faktor aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum juga berperan dalam menjadi faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia. Walaupun seharusnya mereka itu bertindak atau menjadi panutan bagi masyarakat untuk menaati atau mematuhi peraturan yang ada, tetapi masih ada atau masih banyak individu atau oknum yang terlibat dalam tindakan kriminal seperti korupsi dan atau tindakan kriminal lainnya yang merusak reputasi penegak hukum itu sendiri, sehingga menyebabkan masyarakat itu menjadi acuh tak acuh dalam menaati atau menuruti peraturan atau hukum yang berlaku. Yang ketiga ada faktor sarana atau fasilitas, seperti kondisi infrastruktur yang tidak baik dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Contohnya itu jalan yang rusak, sarana transportasi yang tidak memadai, dapat mengakibatkan atau mengganggu kelancaran stabilitas penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, kurangnya sarana seperti area pemeriksaan, lokasi penyidikan, serta tempat tahanan yang tidak memadai juga menjadi hambatan, sehingga pelaksanaan hukum di Indonesia tidak dapat berlangsung dengan efisien. Yang keempat, faktor masyarakat. Masyarakat juga berperan sebagai salah satu penghambat penegakan hukum di Indonesia. Banyak sekali masyarakat yang belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya penegakan hukum, sehingga seringkali mereka mengabaikan aturan yang ada. Selain itu juga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap aparat penegak hukum serta terhadap masyarakat yang mematuhi hukum juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum ini mencakup nilai-nilai mendasari hukum seperti nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Kebudayaan hukum yang berbeda di tiap masyarakat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bagaimana hukum itu dapat berlaku dan diterapkan. Seperti contohnya, ada beberapa masyarakat tradisional yang memiliki norma atau tradisi yang memperlakukan masalah hukum sebagai masalah internal keluarga mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk memecahkan masalah tersebut melalui mediasi dan tidak membawa masalah tersebut ke proses hukum formal. Hal ini dapat mempengaruhi masyarakat untuk melaporkan hukum kepada polisi dan memproses kasus tersebut melalui proses jalur hukum formal. Sekian materi mengenai faktor penegakan hukum di Indonesia, dan materi selanjutnya mengenai tantangan dan peluang penegakan hukum di Indonesia yang akan disampaikan oleh Febri. Kepada Febri, disilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tantangan penegakan hukum di Indonesia. Di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama itu korupsi yang meluas. Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat penegakan hukum di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pejabat pemerintah, tetapi juga merambah ke lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Yang kedua itu intervensi politik. Pengaruh politik dalam proses penegakan hukum seringkali mengakibatkan bias dan ketidakadilan. Aparat penegak hukum terkadang juga berada di luar tekanan politik untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga independensi dan objektivitas hukum terancam. Yang ketiga itu keterbatasan sarana dan prasarana. Kurangnya fasilitas dan sumber daya yang memadai menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum.
mencakup minimnya teknologi pendukung, infrastruktur yang tidak memadai, serta kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, yang semuanya berkontribusi pada rendahnya efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya itu peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum. Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Banyak individu yang tidak memahami hak dan kewajiban hukum mereka, yang berujung pada pelanggaran hukum yang tidak disengaja maupun disengaja. Edukasi hukum yang kurang dan sosialisasi peraturan yang tidak merata menjadi faktor penyebab utama rendahnya kesadaran hukum ini. Yang terakhir itu perkembangan kesejahteraan teknologi. Kemajuan teknologi informasi telah memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan siber yang kompleks dan sulit dilacak. Aparat penegak hukum seringkali belum memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang memadai untuk menangani kasus-kasus ini, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan teknologi masih menjadi kurang efektif. Selanjutnya itu ada peluang penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama ada reformasi hukum dan regulasi. Upaya reformasi hukum yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memperbarui dan menyempurnakan kerangka hukum agar lebih responsif terhadap dinamika masyarakat. Pembaruan ini mencakup revisi undang-undang yang sudah usang, penyederhanaan prosedur hukum, dan penyesuaian regulasi dengan standar internasional yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Yang kedua itu ada penerapan keadilan dan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif dalam penyesuaian sengketa hukum dengan menekankan pemulihan, kerugian, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Metode ini dianggap lebih humanis dan dapat mengurangi beban sistem peradilan formal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum. Integrasi teknologi informasi dalam penegakan hukum dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Implementasi sistem peradilan elektronik, penggunaan database terintegrasi, dan alat analisis digital memungkinkan proses hukum berjalan dengan lebih cepat dan akurat, serta meminimalkan potensi kesalahan manusia. Selanjutnya ada peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum. Edukasi hukum yang intensif kepada masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, sehingga mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Program sosialisasi hukum, seminar, dan integrasi materi hukum dan kurikulum pendidikan formal merupakan langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat dalam konteks hukum. Yang terakhir ada penguatan lembaga pengawas. Memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawas baik internal maupun eksternal dapat meningkatkan akuntabilitas dan integritas aparat penegak hukum. Pengawasan yang efektif memastikan bahwa tindakan aparat sesuai dengan standar etika dan hukum, serta menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk melaporkan dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Mungkin sekian materi dari penegakan dan pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sesi presentasi sudah sesi pemaparan materi sudah selesai. Kita masuk ke sesi diskusi. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah teman-teman kirimkan pada Google dokumen yang sudah kami kirimkan ke grup. Dan pertanyaan pertama dari Muhammad Dava Bucinipo yang akan dijawab oleh Feby. Kepada Feby, disilahkan. Baik, di sini aku akan menjawab pertanyaan dari Dava dari kelompok 10. Pertanyaannya, jika reformasi hukum dianggap sebagai solusi, apakah reformasi hukum yang sudah diterapkan pemerintah saat ini sudah cukup efektif? Baik, di sini aku akan mencoba menjawabnya. Reformasi hukum yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia. Meskipun ada berbagai langkah positif, tantangan besar seperti korupsi, intervensi politik, ketidaksesuaian regulasi, serta kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utamanya. Oleh karena itu, reformasi hukum harus terus diperkuat dengan peningkatan akuntabilitas aparat hukum,
harmonisasi regulasi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan partisipasi masyarakat agar benar-benar menghasilkan perubahan yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya berikan, saya kembalikan ke moderator. Pertanyaan yang kedua dari Khairani Aurelia yang akan dijawab oleh Aisyah. Kepada Aisyah disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Khairani. Pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia? Nah, seperti yang sudah Bunga jelaskan pada materi tadi, itu faktornya ada 5. Yang pertama, faktor hukum itu sendiri. Seringkali kan ada beberapa kebijakan hukum yang tidak memadai untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat, sehingga membuat proses penegakan hukum di Indonesia itu jadi sulit dilakukan. Kemudian faktor yang kedua itu ada faktor penegak hukum. Terkadang masih ada individu dari beberapa aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindakan kriminal seperti korupsi. Itu kan merusak reputasi dan penegakan hukum itu sendiri. Akibatnya masyarakat menjadi semakin acuh tak acuh terhadap penegakan hukum dalam negara. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas. Kondisi infrastruktur yang tidak baik dapat memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia, seperti contohnya jalan yang rusak, sarana transportasi, dan jaringan komunikasi yang lemah bisa mengganggu kelancaran serta keberhasilan penegakan hukum. Faktor yang keempat yaitu faktor masyarakat. Banyak individu yang belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya penegakan hukum, sehingga seringkali mengabaikan aturan yang ada. Salah satu alasan terjadinya yaitu kurangnya pendidikan terkait hukum yang mengakibatkan mereka tidak mengerti betul tentang hukum yang berlaku di negara Indonesia itu sendiri. Yang kelima, faktor kebudayaan. Kebudayaan hukum yang berbeda di tiap masyarakat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang bagaimana hukum itu berlaku dan diterapkan. Contohnya, ada beberapa masyarakat tradisional yang memiliki norma dan tradisi yang memperlakukan masalah hukum itu sendiri sebagai masalah internal keluarga atau masyarakat, sehingga mereka lebih memilih untuk memecahkan masalah itu secara mediasi daripada melalui proses hukum formal. Mungkin sekian jawaban dari saya, dikembalikan kepada moderator. Pertanyaan terakhir dari Nada Insani yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dapat mempengaruhi persepsi investor asing terhadap stabilitas dan transparansi hukum di Indonesia? Seperti yang kita tahu dari berita yang beredar, Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan Indonesia, pernah terlibat dalam kasus korupsi bermula yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 578 miliar. Hal ini pastinya dapat mempengaruhi persepsi investor asing terhadap stabilitas dan transparansi hukum di Indonesia. Kasus ini dapat menimbulkan spekulasi dan anggapan bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka lebih berorientasi pada tujuan politik tertentu daripada penegakan hukum yang objektif dan adil. Selain itu juga, proses hukum yang tidak transparan dapat membuka ruang bagi spekulasi tersebut dan dapat membuat masyarakat tidak bisa memahami alasan dibalik penetapan Tom Lembong sebagai tersangka. Selain itu juga, penangkapan Tom Lembong ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor asing mengenai stabilitas kebijakan dan potensi politisasi sistem hukum di Indonesia. Investor mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam berinvestasi, terutama di sektor-sektor yang terkait erat dengan kebijakan pemerintah. Dan juga kasus ini dapat mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan dan regulasi di sektor perdagangan dan impor. Meskipun ini juga bertujuan untuk mengurangi atau mencegah praktik korupsi, namun perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau terlalu ketat dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor yang pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka. Jadi secara keseluruhan, kasus ini menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat transparansi dan integrasi sistem hukumnya. Dan untuk memperkuat
dan meningkatkan kepercayaan investor asing, penting bagi pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa proses hukum di Indonesia ini berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Sekian dari jawaban dari saya. Baiklah, dengan berakhirnya jawaban yang saya sampaikan, maka berakhir pula presentasi kelompok kami. Saya selaku moderator kelompok 8 mewakili teman-teman saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam pemaparan materi tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.